Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifkoh Zahirani dengan NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mahasiswi semester 4 Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih yang menjadi faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Sebelum menyampaikan atau mempresentasikan faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka, sebelumnya saya akan memberi sedikit pengantar kepada teman-teman mengenai bahan pustaka. Apa sih itu bahan pustaka? Bahan pustaka merupakan suatu bagian yang penting yang terdapat di sebuah perpustakaan, di mana bahan pustaka tersebut memiliki nilai informasi yang penting sehingga harus dilestarikan. Bahan pustaka terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama adalah masih baik, yang kedua berpenyakit, dan yang ketiga rusak. Bahan pustaka bisa dikatakan baik apabila bahan pustaka tersebut masih utuh, dalam kondisi baik dan belum berpenyakit. Yang kedua, bahan pustaka berpenyakit itu dalam artian bahan pustaka sudah diserang oleh serangga sehingga timbul noda-noda kecoklatan pada bahan pustaka. Dan yang ketiga, bahan pustaka rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan, dan bahkan ada bahan pustaka yang sudah rusak parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada penjelasan mengenai faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Berikut presentasinya. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ada dari faktor karakteristik bahan. Yang pertama adalah senyawa asam. Senyawa asam ini merupakan bahan kimia yang ada di kertas, di mana senyawa asam ini akan mempercepat reaksi hidrolisis, sehingga makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi peletupan pada kertas tersebut. Yang kedua ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada tadi. Kertas yang mengandung zat lignin ini dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga adalah dari tinta. Tinta merupakan kandungan utama yang ada pada bahan cetak atau tulisan. Pada zaman sekarang ini biasanya tinta tulis yang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi dan membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat adalah perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk penjilitan buku. Kadang perekat ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah keras, tidak fleksibel, dan dapat membentuk butiran sehingga dapat merusak kertas. Adapun beberapa perekat yang baik digunakan yaitu seperti PVA, baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian perekat yang baik yang digunakan untuk proses konservasi, terutama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintetis, diantaranya yaitu karboksil metil selulose atau jenis metil selulose. Selanjutnya yaitu dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada dari cahaya, ada dari polusi udara, temperatur, dan kelembaban. Yang pertama yaitu dari faktor cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan, yaitu dapat menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta menjadi pudar. Yang kedua itu yaitu dari polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen, serta gas hidrogen sulfida dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor dapat merusak bahan pustaka karena dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Selanjutnya yaitu dari temperatur dan kelembaban. Apabila lingkungan sekitar penyimpanan bahan pustaka itu lembab, maka akan mempercepat berkembangnya jamur. Sedangkan apabila temperatur tempat penyimpanan bahan pustaka itu tinggi,
maka akan menyebabkan kertas itu menjadi tegang dan rusak. Selanjutnya yaitu faktor biota. Faktor biota itu bisa dari jamur, bisa dari serangga, serta hewan penyerat. Pada jamur sendiri bisa menyebabkan kertas menjadi berubah warna, serta kertas juga dapat menjadi mudah rapuh. Selanjutnya yaitu serangga. Serangga itu juga terbagi dari beberapa, ada yang namanya shellfish, ada yang namanya rayap, kemudian ada yang namanya kutu buku, selanjutnya ada yang namanya ngengat, ada bubuk buku, ada kecoa. Semua serangga-serangga tersebut dapat merusak kertas, menimbulkan bercak-bercak kecoklatan pada kertas, serta kertas menjadi berlubang karena dimakan serangga. Yang ketiga yaitu hewan penyerat, seperti tikus. Tikus adalah hewan pemakan segalanya, tidak terkecuali juga bahan pustaka yang ada perpustakaan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada kertas. Bukan hanya dari faktor biota maupun dari faktor lingkungan, namun faktor kerusakan bahan pustaka juga dari manusia sendiri. Apa sih macam-macam faktor kerusakan bahan pustaka dari manusia? Yang pertama yaitu perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka. Perbaikan kerusakan kecil menggunakan selotip salah satu contohnya. Biasanya kita menggunakan selotip dalam apabila ada bahan pustaka yang robek, kita lem dengan menggunakan selotip. Jadi itu dapat merusak bahan pustaka. Yang kedua, mutu jilidan. Proses penjilidan yang terlalu kuat atau tidak sesuai juga dapat merusak bahan pustaka. Yang ketiga yaitu pemakaian berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilidan menjadi kendur dan kumal karena intensitas pemakaiannya tinggi. Selanjutnya yaitu penanganan secara umum, seperti melipat buku, makan dan minum di ruangan koleksi, membuka buku dengan bantuan air liur. Terutama kita biasanya untuk buku-buku baru, antara kertas satu dengan kertas yang lain masih menempel, sehingga kita menggunakan air liur untuk membuka lembaran tersebut. Hal tersebut salah karena dapat merusak bahan pustaka. Selanjutnya yaitu dalam penataan dan penyimpanan. Tindakan yang kurang hati-hati pada saat penataan dan penyimpanan akan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka tersebut. Dan yang terakhir adalah reproduksi. Reproduksi yang kurang terkendali sehingga jilidan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka, dan di video selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mencegah kerusakan pada bahan pustaka. Baiklah teman-teman, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.